Audia Marsa, ada kok temenku, dia diancam kalau putus disebar aibnya. Nah ini toksik ya. Pacarnya sampai nyuruh dia jauhin temen-temennya sampai cewek ini berubah 180 derajat. Dia takut kalau ngomong atau melapor ortunya. Exactly, ini topik. Ini contoh kasus yang tepat sekali. Inilah dia contoh toksik ya. Sampai takut, sampai stres. Satria Eka Junior, temen cewek aku selalu diselingkuhin sama yang cowok dan yang cewek selalu curhat sama aku kok. Dia udah nikah tapi kalau udah adem lagi dia balikan lagi gitu terus, keulang kayak lingkaran setan. Ini dia toksik ya. Ini toksik, berendam di dalam kolam racun ya. Dan terus dia curhat, aduh sakit badan aku berendam di racun. Terus kamu ulurin tangan, ayo keluar dari kolam gitu kan. Kamu ulurin tangan, ayo keluar dari kolam. Tapi dia gak mau keluar dari kolam. Enggak, masih pengen berenang gitu kan. Kesel kan, gondok kan ya lama-lama. Nah oke, saya kasih tahu sekarang gimana caranya. Oke. Yang pertama yang harus kamu ingat. Oke, prinsip pertama yang harus kamu ingat adalah nasihat kamu gak bakal ngefek. Apalagi untuk pacaran misalnya yang baru-baru, misalnya baru beberapa bulan, dia lagi jatuh cinta banget, otaknya lagi mabuk kepayang, lagi kasmaran, lu mau ngomongin apa juga nggak bakalan masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Dia nggak peduli ya lu ngomong apa. Itu yang pertama. Kalau misalnya dia lagi jatuh cinta ya, awal-awal berapa bulan, di awal atau di bawah setahun gitu, itu udah susah untuk dikasih tahu, pasti susah dikasih tahu, udah nggak mungkin bisa. Berikutnya adalah kenapa nasihat nggak bakal ngefek, apalagi kalau hubungannya sudah lama. Ketika hubungan sudah terjalin lama, apalagi sampai bertahun-tahun, itu sudah bukan antara dua orang lagi, bukan hubungan antara dua orang lagi, tapi udah banyak aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka. Misalnya setiap hari pergi ke kampus bareng misalnya, atau setiap hari diantar jemput, atau setiap hari video callan ya. Jadi udah ada rutinitas, udah ada kebiasaan. Terus juga misalnya mungkin mereka punya tabungan bersama, terus juga misalnya udah saling kenal orang tua masing-masing, udah berencana buat nikah ya. Apalagi kalau mungkin yang udah menikah gitu, itu lebih parah lagi, ada anak ya, ada anak juga. Mungkin punya cicilan rumah juga, cicilan mobil juga, ada plan masa depan juga. Atau misalnya lagi ngerawat orang tua yang sakit juga bareng-bareng. Jadi ada banyak banget faktor yang bikin mereka nggak bisa begitu aja pergi dan ninggalin pasangan yang toksik. Oke, yang namanya relationship itu rumit, kompleks gitu. Karena ketika kita relationship itu bukan cuma pacaran, bukan cuma cinta-cintaan doang, tapi itu melibatkan semua aspek dalam hidup kita, bener gak? Begitu kamu punya pacar, apalagi terus serius, lama-lama terus menikah, udah bukan cuma cinta-cintaan doang gitu, segala macam nempel ke situ gitu loh. Pekerjaan kamu, ya kan, rutinitas kamu, keluarga kamu, hobi kamu, semua itu saling nempel, saling connect. Jadi sulit untuk main keluar begitu aja, sulit untuk main putus dan cerai gitu aja, karena ini semua bisa rontok semua, bisa hancur semua ya. Jadi jelas nggak akan semudah itu kalau kamu nasihatin dia untuk udah tinggalin aja, udah putusin aja, nggak bakal didengar, nggak bakal ngefek. Oke, nah itu itu alasannya kenapa nasihat kamu gak bakal ngefek ya. Dan berikutnya lagi, kenapa nasihat kamu gak bakal ngefek, karena sebenarnya dia juga udah tahu ya, dia udah tahu apa yang salah dan dia juga tahu apa yang harus dia lakuin. Dia bukan orang bego, apalagi dia juga adalah orang yang terjebak di dalamnya gitu. Dia adalah orang yang terjebak di dalamnya. Dia yang ngerasain sakitnya, dia yang ngerasain dikasarin, diresein, diselingkuhin, diporotin misalnya uangnya. Dia yang ngerasain sendiri dan dia tahu banget itu nggak baik buat dia, dan dia tahu banget bahwa yang terbaik, yang paling ideal buat dia adalah pergi, tapi nggak bisa, susah
Susah. Kenapa susah? Karena tadi yang saya udah bilang, karena saling connect, ada ketergantungan emosional, ada ketergantungan batin, ya. Apalagi kalau yang tadi cerita bahwa diposesifin banget gitu, harus ngecek handphone dan segala macam, suruh ngeblok dan segala macam, diisolasi jadinya, nggak boleh teman-teman bergaul lagi sama teman-teman. Itu pasti jadi makin bergantung dia sama pasangannya, ya, makin nggak ada teman. Sulit jadinya. Ngerti ya? Jadi yang pertama adalah nasihat kamu gak bakal ngefek. Jadi kalau gitu, kalau tahu nasihat kamu gak bakal ngefek, berarti apa? Ya jangan dinasehatin gitu. Jangan dinasehatin. Oke? Masuk ke nomor 2. Karena begitu kita nasehatin dia, yang disebut dengan nasihat itu apa sih sebenarnya? Yang disebut dengan nasihat itu apa sih namanya? Yang disebut dengan nasihat itu kan adalah kita ngasih tahu dia apa yang terbaik yang harus dia lakukan menurut kita, bener nggak? Menurut kita, menurut sudut pandang kita, bener nggak? Ya, makanya ketika dia nggak ngelakuin kita kesel. Karena buat kita nasihat kita itu ya, karena personal gitu loh, karena itu opini kita, nangkep gak sih? Itu diri kita soalnya. Jadi ketika kita sedang menasihati itu kita sedang sok tahu sebenarnya, ngasih tahu dia apa yang harus dia lakukan menurut kita. Padahal kita nggak ngalamin. Oke, makanya kita kesel kalau nggak dikerjain. Tapi makanya harus ingat yang nomor 2. It's about them, not about you. Ingat, ketika teman lagi curhat, dia cerita tentang masalahnya, fokusnya ada di dia. Ya, fokusnya ada di dia. Ini adalah cerita tentang dia, bukan tentang kita. Cerita tentang dia, bukan tentang kita. Jadi, nggak perlu memaksakan kehendak kita. Nggak perlu memaksakan opini kita. Nggak perlu ngasih tahu dia apa yang benar menurut kita. Nggak perlu. Gitu loh, karena ini cerita dia. Nangkep ya? Karena kalau kita maksain opini kita, maksain pendapat kita, ujung-ujung kita sendiri yang kesel karena dia nggak bakal kerjain, nangkep gak? Jadi lebih baik nggak usah, karena nanti kita kesel sendiri. Jadi supaya nggak kesel, lebih baik nggak usah nasehatin, gitu. Oke? Masuk ke nomor 3. Dengarkan tanpa menghakimi. Jadi kamu dengerin ceritanya, jangan disalah-salahin. Lu sih bego. Lu bego banget sih. Dasar lu. Gimana sih orang kayak begitu, udah tinggalin aja. Udah gue bilang juga. Jangan menghakimi. Oke, kenapa jangan menghakimi? Karena kalau kamu menghakimi, dianya jadi defensif. Jadi membela diri. Itulah dia sebabnya omongan kamu jadi gak didengerin sama dia. Karena dia sibuk mendefensif, dia sibuk membela diri. Ya, lu sih bego sih. Udah tahu dia begitu, lu masih aja. Kan kemarin gue udah bilang, lu jangan begini. Dia yang terjadi adalah apa? Dia jadi defensif, ya kan? Dia jadi membela diri kayak, oh enggak gitu kan? Ya kan karena gue gini gitu loh. Makanya jadi gue begini gitu. Nangkep gak? Ketika kamu menghakimi, dia akan defensif, ya. Dan dia akan merasa bahwa lu nggak ngerti gue. Lu gak ngerti perasaan gue, lu gak ngerti apa yang sedang gue alami gitu. Lu cuma bisa nyalain doang. Emang lu ngerti, emang lu tahu posisi gue, ya. Jadi dia merasa seperti itu kalau kamu menghakimi. Dan jangan menghakimi juga adalah jangan ngata-ngatain atau menjelekan pasangannya itu gitu loh. Jangan ngata-ngatain atau menjelek-jelekan pasangannya itu, termasuk kayak misalnya tadi pasangannya yang posesif gitu, ya. Pasangannya yang posesif, lu kata-katain emang tuh cowok payah banget gitu, cowok posesif banget, gimana sih payah banget tuh jadi cowok gitu, gak becus apa, ya lalu katain ya. Jangan, kenapa? Karena dia nanti jadi belain pasangannya. Dia jadi belain pasangannya, enggak sih meskipun gitu tapi orangnya baik sih sebenarnya. Nah kan, tadinya sebelum dia curhat sama lo, sebelum kamu kasih nasihat, dia udah mikir emang pasangan gue nih posesif banget, gila gue udah gak tahan banget sama dia, gue pengen cabut. Tapi begitu curhat sama kamu, karena kamu nyalahin dia, ngata-ngatain pasangannya, dianya jadi ngebelain pasangannya. Enggak kok, dia baik kok sebenarnya loh. Sebenarnya meskipun dia posesif tapi dia orangnya baik kok, dia selalu perhatian sama aku apa segala macam. Tiba-tiba dia jadi belain pasangannya, ya.
Padahal tadinya udah stres. Berkat siapa? Berkat kamu, oke? Jadi dengarkan, jangan menghakimi, ya. Dengarkan, jangan menghakimi. Dikasih respon, oh gitu. Ya silakan, lu kasih respon kayak, oh gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu. Cerita, terus perasaan lu gimana sekarang? Terus gali-gali cerita, it's okay gitu. Tapi nggak perlu menghakimi, nggak perlu dikata-katain, nggak perlu disalah-salahin, ya. Karena itu akan bikin dia jadi ngeblok. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.